adalah di Markus. Ya, kita boleh mengusir setan dalam namaku. Yesus berarti kalau di Ibrani adalah Jehoshua. Jehoshua atau itu bentukan dari dua kata. Yang satu itu Jehovah atau Yehovah, ya itu atau Yasa, itu Tuhan yang menyelamatkan. Itu arti daripada Yesus. Nah, itu Yesus itu adalah gelar nama untuk YHWH, ya, Yehova. Ya, jadi Yehova yang kami kenal, kebetulan saya pahamnya adalah Trinitas. Ya, istilah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Putra. Satu nama, ya. Satu nama itu dalam nama dan hanya satu hakikat. Nah, itu maksudnya gitu. Jadi siapa-siapa yang menjual-jual nama Yesus, ya kalau dia menyimpang dari ajaran Yesus, ya itu dibilang penyesat atau antikristus, atau dia adalah Mesias palsu. Sebab perintah Yesus, usirlah setan dalam namaku. Dengan namaku ini akan mengampuni dosa. Itu di Lukas, ya. Jadi dengan nama Yesus. Jadi nama Yesus memang sangat populer, ya. Tapi ya banyak orang nebeng di situ. Tapi tidak sesuai dengan ajaran Yesus, yaitu tentang ajaran kasih, mengasihi sama manusia. Itu maksudnya. Saya kira itu dulu, Bang Juma. Baik, Sensei, makasih. Jadi Yesus ini ketika penyesat menggunakan namanya tidak akan berhasil menyesatkan kalau cuman ece-ece. Harus penyesat ini memiliki kesaktian, mampu menyesatkan dengan berbagai macam cara, dengan berbagai macam alat, untuk supaya menjerat banyak orang-orang untuk disesatkan dalam nama Yesus. Tapi bukan itu inti daripada pembahasan ini. Inti dari pembahasan ini adalah Yesus Bani Israel, Yesus Bani Israel. Ini nasihat-nasihat Yesus untuk kaumnya sendiri, Bani Israel, agar waspada kepada Kristus palsu yang datang kepada mereka. Di Arab tidak ada Kristus yang kemudian menghantarkan orang Arab datang kepada orang Israel. Telah datang Kristus di kami loh. Dia mengatakan begini, bla 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 dan seterusnya. Tapi yang datang kepada bangsa Arab itu Nabi Muhammad. Ia mengajarkan kemudian pencipta langit dan bumi. Sedangkan Yesusnya mengatakan datang kepada kamu. Berarti penyesat itu datang kepada murid Yesus. Dari mana datangnya? Dari luar bangsa mereka yang ngaku-ngaku pengikut Kristus dan Kristus itu sendiri. Nah, sekarang yang menggenapi yang kita sedang cari. Tadi saya membacakan sebuah data Wahyu 12 nomor 9. Iblis tua atau ular tua, yaitu iblis atau Satan, yang dilemparkan ke seluruh ekumene. Ekumene itu adalah mohon maaf, gereja-gereja persekutuan di Kekaisaran Romawi. Itu original teksnya, itu fakta, itu real tertulis. Mau seperti apapun lembaga Bible Indonesia memplesetkan terjemahan kata oikomene, itu tidak akan pernah bisa merubah fakta bahwa ekumene itu adalah persekutuan, perkumpulan gereja-gereja yang ada pada mulanya berkisar di wilayah Kekaisaran Romawi. Muncul pemberitaan bagi iblis mengaku demikian. Yesus mengatakan penyesatnya datang justru memakai namaku. Berarti iblis ini kudu tampil mengatasnamakan Yesus untuk menyesatkan banyak orang. Tidak mungkin iblisnya menggunakan nama bom-bom, nggak mungkin. Tidak mungkin menggunakan nama Bang Suma, nggak mungkin. Kenapa? Bang Suma tidak sakti, bom-bom juga tidak sakti. Yang sakti mantraguna pada zaman itu Yesus. Bisa mengusir setan pakai namanya, bisa bermujizat pakai namanya. Maka iblis menggunakan nama itu untuk menyesatkan banyak orang. Akulah Yesus, ikutlah denganku. Nah, ini fakta. Berarti penyesatnya itu bukan Nabi Muhammad, bukan Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi penyesatnya itu bernama Yesus, bergelar Kristus. Hari ini siapa pengikut Yesus Kristus di luar Yahudi?
Bukankah Yesus itu adalah raja untuk bangsa Yahudi? Lukas 1:33, Yesus akan menjadi raja untuk selama-lamanya bagi Bani Yakub dan kerajaannya tidak berkesudahan. Nih, di sini ada yang non Bani Yakub juga mengaku pengikut Yesus. Pertanyaannya, Yesus yang mana? Bukankah Yesus itu sudah menasihatkan Bani Israel agar waspada kepada Yesus? Itu real. Jadi yang harus diwaspadai Yahudi adalah Yesus. Yesus yang mana? Yesus yang palsu dengan pengikutnya, pengikut Yesus palsu. Lihat, ada dua tonggak yang berdiri antara dua kelompok ini yang pernah didatangi oleh Yesus palsu. Kira-kira Yesus palsunya bekerja di Roma Yunani? Yesus aslinya, kira-kira Yesus asli bekerja di Roma Yunani, Yesus palsu di Yahudi? Kurasa itu kebalik. Kebalik pasti. Nah, kita butuh Yesus. Agama boleh mengatakan kita pengikut Nabi Muhammad. Kita boleh mengaku kita beriman kepada Nabi Musa. Boleh, sangat boleh. Tetapi itu tidak cukup. Tidak cukup hanya mengklaim diri kita pengikut Kristus. Tidak cukup hanya mengklaim kita pengikut Nabi Muhammad. Kita harus mencari tolak ukur yang menjadi takaran adalah benang merah. Benang merah. Benar, Yesusnya meminta agar waspada kepada Yesus. Nah, sekarang untuk mendeteksi itu, siapa yang menjadi pengikut Yahudi tidak menerima Yesus, berarti bukan pengikut Yesus hari ini. Nabi Islam, yaitu Nabi Muhammad. Umat Islam mengikuti ritual-ritual keagamaan karena mengikut kepada perintah Kristus yang datang kepada Paulus. Kalau orang Yahudi hari ini bukan pengikut suatu Mesias palsu, maka kita bukan jadi orang Kristen tok saja atau Kristen tanpa pengetahuan ya. Sempat ayat 1 itu kan, ujilah setiap roh yang datang apakah dia berasal dari Allah. Nah, itu orang Kristen dah paham. Nah, kemudian kenapa dia datang kepada Israel? Memang ada ayat, saya lupa itu ayatnya. Firman itu diberikan pada Yakub ya, pada Israel ya. Maksudnya firman itu seperti dari Taurat dan segala itu yang di bangsa keturunan Yakub. Maka Yesus ya hadir di situ dulu. Kemudian tidak berhenti situ. Dia sedang ngomong ya di Yohanes 3 ya. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia, jadi dunia bukan dunia punya Israel saja. Dan banyak ayat-ayat itu ya bilang di Matius 26:28 ya, dia untuk seluruh dunia. Matius 24 ayat 14, Injil untuk seluruh dunia ya. Jadi memang kedatangan dia pertama ya dia sebagai orang Israel ya, dia harus datang ke situ, kemudian berkembang ke mana-mana gitu kan. Sejarah kan gitu, kronologis kan gitu, bukan ujuk-ujuk langsung ke manusia kasih firman, bukan. Maka Tuhan mengajar sekaligus juga Tuhan mengajarkan kalau kita bersistem bukan langsung blok dikasih semuanya, nanti kan pada bingung. Itu pun sudah secara sistematis, secara kronologis maupun secara empiris itu dari itu kan masih juga banyak yang nggak percaya. Jadi saya kira berhentilah memahami bangsa pilihan ya, yang menuju kepada umat pilihan. Arti daripada Israel yang luas ya secara rohani, semua kita adalah orang Israel. Israel kan artinya adalah kemenangan yang diberikan oleh Tuhan, kemenangan yang dari Allah atau gitu kan. Nah, jadi kita bangsa orang-orang dari suku apapun, seluruh bangsa yang menjadi umat pilihan itu disebut Israel secara rohani. Begitu maksudnya, jangan kita letterlek begitu cara berpikirnya ya. Jadi berpikir cara letterlek silakan. Kemudian tapi kita juga belajar bahwa pemberitaan firman ini bukan secara letterlek saja ya, secara rohani ya, secara rasional maupun irasional ya. Itu yang saya pahami. Jadi jangan terlalu terkungkung bahwa begitu untuk ada tamu. Oh ya, silakan. Ya. Saya lagi ini ya diskusi. Silakan ya, bersihkan. Itulah ada yang
mau bersihkan kamar saya. Jadi gitu, saudaraku Juma. Apa yang Anda itu memang selama ini saya lihat Anda berfokus pada situ, ya Pak, nggak apa-apa. Nah, coba berkembang. Kemudian nggak didatangkan kepada Timur Tengah ya. Pemberitaan ini kan sampai maka ada kekristenan dari Mesir, dari Timur Tengah itu Syria dan segala macam itu kan sudah berkembang, tapi berjalannya waktu ya kalau saya lihat bergeser ya. Kisah Rasul mulai dari Yerusalem, Yudea dan ke seluruh dunia. Nah, itu kan pemberitaan untuk ajaran Yesus, yaitu tentang ajaran kasih ya, itu. Itu saya kira itu dulu. Lanjut. Oke, baik. Terima kasih, Sensei. Jadi apapun itu, saya salah tafsirkah atau saya salah memahami, namun sejauh saya belajar, Yesus itu mengajarkan hanya kepada Bani Israel saja. Kalau hari ini ada juga dari non-Israel, inilah muncul pertanyaan, yang dari non-Israel ini pengikut Yesus juga kan? Iya. Yesus yang mana? Kan Yesus minta supaya waspada kepada Yesus palsu. Nah, sekarang kalau Yesus palsu itu tidak datang kepada Kristen yang non-Israel ini, lalu Yesus palsunya datang kepada siapa? Nah, Islam kagak, hanya Kristen yang melakukan itu. Tapi kalau hari ini orang banyak yang disesatkan Kristus, karena orang banyak yang disesatkan Kristus ini sudah pasti mereka menggelari diri mereka sebagai pengikut Kristus. Satu-satunya pengikut Kristus yang bisa kami temukan di bumi ini kan cuman Kristen. Nah, kalau bukan Kristen yang adalah saudara kami, lalu pengikut Kristus yang palsu itu mana? Kan kandidatnya cuman satu. Dan yang datang kita tidak memaksa, ini kita cuman diskusi, apalagi saya bersoal jawab dengan guru saya. Ya, jadi tak ada pemaksaan dalam apa yang saya paparkan. Saya hanya menyimpulkan bahwasanya kami Muslim tidak menemukan pengikut Kristus di luar Kristus palsu. Tidak ada pengikut Kristus di bumi ini selain Kristen. Kalau Kristen pengikut Kristus asli, berarti kami harus mencari pengikut Kristus yang palsu itu mana. Seperti itu. Sangat sederhana. Karena penyesat itu menurut Yesus datangnya tidak memakai nama Siddhartha Gautama, tidak memakai nama Krishna, tidak memakai nama Nabi Muhammad, tetapi memakai nama Yesus. Satu-satunya komunitas di atas muka bumi ini yang menyebar ke seluruh dunia mengatasnamakan kasih, ya hanya Kristen. Hanya Kristen, tak ada yang lain. Jadi untuk sementara ini kami belum menemukan kalau sekiranya itu bukan Kristen. Karena yang kita cari ini adalah nubuat Yesus, penggenapan dari nubuatan Yesus, pelaku firman. Mereka-mereka yang kemudian berlaku bersesuaian dengan nubuat. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Satu-satunya kelompok di luar Bani Israel yang datang memakai nama Yesus. Kami murid Yesus loh, kami pengikut Yesus loh, kami beribadah kepada Yesus loh, kami berdoa dalam nama Yesus. Cuman Kristen yang kami kenal hari ini. Roma Yunani, kemudian nyebrang ke Belanda, Portugis, lalu nyebrang kemudian ke Indonesia. Hanya itu yang kami kenal. Orang-orang yang disesatkan kemudian dengan memakai nama Yesus selain itu, kami tidak pernah bangsa Arab datang kepada murid-murid Yesus kala itu, nggak pernah. Yang datang kepada murid Yesus itu hanya bangsa Roma dan Yunani. Bahkan ternyata tertulis kalau murid-murid Yesus dibantai oleh oknum yang saudara sendiri, yang saudara Kristenku sendiri kenal dengan nama Paulus yang tadinya Saulus. Nah, jadi wajar ketika kami berpikir bahwasanya Kristus palsu itu yang datang dengan nama Yesus, dan yang kami temukan hanya Kristen hari ini. Kalau kami salah, pendiri agama mereka pernah datang kepada murid-murid Yesus dengan membawa nama Yesus, padahal sebenarnya padahal sebenarnya oknum ini tidak pernah bertemu Yesus sebelum Yesus terangkat ke langit. Itu PR besar bagi kami, Sensei. Silakan.
Mungkin Oke, saudara Jumat ya. yang lain. Gini. Silakan. Tadi Anda mengatakan bahwa belum pernah ketemu pengikut Yesus yang dari Yahudi lah, ya. Ya memang belum pernah ketemu secara fisik ya. Mungkin secara literatur mungkin sudah. Mamanya sendiri, bapaknya sendiri, Zakaria, orang Israel. Zakaria dan istrinya, ya, itu orang Israel. Ada 5.000 orang. Itu laki-laki saja yang dihitung loh. Laki-laki, bapak-bapaknya saya, anak-anak dan istrinya nggak dihitung. Itu semua percaya dia. Banyak. Nah memang secara fisik saya juga belum pernah ketemu sama mereka karena mereka abad 1 itu. Nah itu jadi mungkin keliru kalau dibilang belum 3 di 4 itu 4 yang ditulis oleh Matius, Markus, Lukas, Yohanes dan para surat-surat itu kan, bahwa kebanyakan mereka tuh dari orang sana, orang Israel ya, pengikut pertama. Sehingga di Yohanes 17:20 coba kita baca ya. Yohanes 17:20 ya, saya baca supaya ini memang secara fisik enggak, tapi secara terus ada kan. Yohanes 17 ayat 20. 17 ayat 20 ya. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tapi juga untuk orang-orang yang jadi Yesus berdoa untuk, salah ingat lagi, dibilang istilah Arab yang pakai istilah itu ya. Ya, jadi kemudian Kristen itu menyebarkan itu ke murid. Ya, muridnya Yohanes kita kenal dari Papias, Clement, Ignatius dan banyak dari mereka tuh Injil diberitakan ya, Injil diberitakan atau pemberitaan tentang Yesus waktu dia hadir di dunia. Nah, itu yang dibilang Injil ya. Ya, itu yang dibilang Injil. Dia turun dari sorga loh. Yohanes 8 dia bilang, kamu dari bawah, aku dari atas. Itu Yesus sendiri bilang bahwa dia datang dari Allah. Kemudian Yohanes, kalau kita di Tritunggal ya sangat percaya itu ya, bahwa Yesus itu duinator ya, 2 kodrat. Yang satu dia bilang siapa dia adalah manusia, anak manusia, dan dia anak tunggal Allah. Itu dia sendiri bilang itu. Sehingga pada konsili Efesus tahun 431 itu dikonsilikan bahwa abad 5 ya, dan sampai 451 juga itu dikonsilikan untuk meneguhkan itu, bahwa supaya ajaran itu jangan menyimpang, semua harus back to Bible. Eksplisit itu belum menemukan. Nah itu memang secara fisik nggak menemukan yang orang-orang abad 1 itu. Yohanes 17 ayat 20 kan. Jadi bagi orang-orang yang percaya kepada pemberitaan mereka, nah, kami adalah orang-orang yang oral, bukan secara, belum ada itu Bible yang sekarang ya. Jadi dari mulut ke mulut bahwa cerita itu seperti itu. Akhirnya ditulis setelah saudara Jumat belum ketemu, ya itu ada tertulisnya seperti itu. Yesus yang ngomong bagi mereka yang percaya atas pemberitaan mereka, murid-muridnya. Kemudian dia berdoa juga untuk para murid yang mendengarkan para murid. Itu kan ada ayatnya. Jadi secara apa? Kami pengikut dia adalah disebut Kristen. Oh ya, Roma 16 ayat 7, Yohanes 17 ayat 20, ya itu tadi ya, Yohanes 8 ayat 41, 4 ayat 16 itu kan kami disebut Kristen, bukan satu ayat aja. Nah, kira-kira gitu. Jadi apa yang saudara jumpa orang-orang yang pengikut Yesus yang asli. Nah, kami lah siapa lagi? Memang ada di luar kami ada yang pengikut Yesus lain. Ya itu saya nggak tahu ya. Yang kami ikuti adalah secara apa yang ditulis oleh para penulis itu, perjanjian lama itu. Jadi mungkin saudara Juma belum ini bahwa saya belum ketemu, belum paham. Nah, siapa lagi yang menyampaikan ajaran Kristus kalau bukan kami tentang kasih, ya, tentang baptisan kasih, kemudian tentang baptisan kasih dan 6 ayat 42 dan segala, ada juga di Matius 25 itu kan. Kita berbuat apa kepada Yesus itu Yohanes 25 ayat 31 terus. Kita bisa masuk surga karena apa? Berbuat apa kepada Yesus? Berbuat baik kepada Yesus,
bukan kepada Yesus asli apa Yesus langsung, tapi berbuat kepada 25 ayat. Ya, Matius 25 ayat 14, sungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah satu seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukan, kamu sudah kerajaan surga. Kuncinya di Matius 25 ayat salah satu ya, itu ya, saya bilang salah satu ya. Kuncinya adalah di salah satunya adalah Matius 25 ayat 40. Saya baca ulang lagi. Dan raja itu maksudnya dia ya. Sebab Yesus selalu memakai istilah-istilah dirinya itu adalah dia mengistilahkan itu akan menjawab mereka. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Gitu kan. Maksud untuk Yesus. Ya itu dulu. Saudara Jemaat, lanjut. Baik. Saya mencoba untuk mengambil data yang saya sebutkan di Yohanes 17 nomor 20. Yesus berkata, bukan untuk mereka saja aku berdoa, perkataan mereka muridku. Bukan pemberitaan Paulus, bukan pemberitaan dari aku, tapi dari untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh karena pemberitaan mereka di oknum yang bernama aku. Sedangkan yang didoakan Yesus adalah orang yang percaya, yang mana mereka percaya kepada Yesus karena pemberitaan murid-muridnya. Sedangkan Kristen ini itu bukan dari murid-murid. Kristen ini dari Paulus yang sumbernya adalah Yesus. Tapi Yesus yang mana? Yang didoakan oleh Yesus, orang-orang yang percaya kepada Yesus oleh karena pemberitaan murid-murid. Sedangkan Paulus dan Kristen percaya kepada Yesus karena pemberitaan Yesus sendiri yang langsung kepada Paulus. Sederhana kok itu. Bukan untuk mereka saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Mereka siapa? Mereka murid yang aku doakan. Doaku kepada muridku supaya mereka kemudian selamat dalam penginjilan. Muridku menyampaikan pemberitaan kepada Bani Israel, bukan kepada seluruh manusia. Tidak ada perintah Yesus kepada ke-12 muridnya bahwa pergilah ke seluruh dunia. Itu bukan perintah Yesus. Perintah Yesusnya, pergilah kepada domba-domba yang sesat dari kaumku Bani Israel. Yesus berdoa untuk orang-orang yang percaya kepada Yesus oleh karena pemberitaan murid Yesus. Sedangkan yang didoakan adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus karena pemberitaan murid, bukan pemberitaan Yesus titik-titik. Sedangkan yang datang kepada Kristen adalah pemberitaan Yesus titik-titik kepada Paulus. Adakah doa Yesus begitu? Enggak ada. Doaku hanya berlaku kepada murid-murid, dan doaku hanya berlaku kepada orang yang percaya oleh karena pemberitaan murid-murid, bukan pemberitaan Yesus. Ingat kata Yesus, waspadalah kepada Yesus. Yang datang kepada Paulus bukan murid, tetapi Yesus. Yesus yang mana? Ini yang jadi masalah. Yesus yang mana yang datang kepada Paulus? Kemudian ketika guru saya, sensei saya bercerita tentang Yesus, nasihat Yesus, bla 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 bla, itu nasihat Yesusnya bukan kepada di luar Israel. Itu nasihat Yesus untuk muridnya Bani Israel. Ini kesalahan fatal yang sudah 2000 tahun. Pernah Yesus itu berbicara kepada orang di luar Bani Yakub, kecuali dia mengatakan anjing, maaf, atau babi. Jangan kau memberikan mutiara kepada anjing. Jangan kau lemparkan barang-barang kudus kepada anjing. Jangan kau lemparkan mutiara kepada babi. Ini ucapan Yesus kepada Bani Israel. Maka ending daripada Matius 7 ini, nabi palsu di luar Bani Israel yang akan datang dengan buahnya memanggil namaku, bernubuat, bermukjizat dan bermukjizat pakai namaku. Itu nabi palsu. Maka jangan kau lemparkan mutiara kepada nabi palsu dan pengikutnya. Jangan kau lemparkan kemudian barang kudus kepada
Yahudi. Adapun yang melemparkan penginjilan kepada non-Yahudi, ya Paulus, siapa lagi? Galatia 1 nomor 15, aku diutus kepada non-Yahudi. Ada nggak murid Yesus mengaku diutus kepada non-Yahudi? Kalau ada, mereka adalah murid yang durhaka. Karena melanggar pesan 12 muridnya, agar muridnya jangan ke bangsa lain. Akan tetapi pergilah kepada domba-domba yang sesat. Nah, sedangkan Paulus mengaksi pengajaran Kristen itu adalah Paulus, bukan Yesus. Adapun Yesus, Yesus yang datang kepada Paulus, bukan Yesus yang datang kepada ke-12 murid. Beda. Beda Yesus yang datang kepada Bani Israel dengan Yesus yang datang kepada, itu pasti, itu nggak bisa dipungkiri. Yesus yang datang kepada Bani Israel, pemimpinnya adalah ke-12 murid, meskipun satu berkhianat. Yohanes 6 nomor Yesus yang di luar daripada asli. Kenapa saya katakan di luar daripada asli? Catatan yang terpenting yang harus dipahami di sini adalah Yesus sudah menamatkan ajarannya kepada kaumnya Bani Israel. Yohanes 17 nomor 8, segala firman yang engkau Filipi adakah? Tidak ada. Berarti Yesus tidak pernah mengajarkan kitab-kitab Paulus. Yesus tidak pernah mengajarkan perkataan akulah Alfa dan seluruh bangsa menjadi pengikutku. Semua data-data itu muncul kemudian setelah Yesus sudah menamatkan ajarannya. Yohanes 17 nomor 8, segala firman telah aku sampaikan, sudah aku sampaikan. Muridku telah menerimanya. Sayangnya setelah kita selidiki, tidak ada firman akulah Alfa dan Omega, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku, bla bla bla. Ternyata itu semua muncul setelah Yesus tak ada di bumi. Berarti firman ini firman baru. Firman dari mana menurut saudara kita Kristen? Firman dari Yesus. Nah, Yesus yang mana nih? Ah, itu masalahnya di situ, Sensei. Mungkin sahabat yang lain bisa melanjutkan. Saya ada kegiatan dua Kristus. Ada yang asli, ada yang tidak asli. Nah, pengikut daripada yang tidak asli ini kita sementara cari. Kalau harus mencarinya, karena di Al-Quran juga menerangkan adanya pengikut-pengikut Isa Al-Masih yang kemudian mengajarkan kepada sesama manusia untuk menuhankan dirinya. Saya kira begitu. Mungkin Dinda Tahta bisa mengambil alih. Di sini guru saya Sensei Robert masih mau melanjutkan. Silakan dilayani untuk berdiskusi dengan baik. Terima kasih Sensei. Mohon maaf Terima kasih. kalau ada kata yang kurang berkenan. Silakan. Oh, bagus. Bagus. Nah, ini menjadi edukasi ya. Tapi saya jawab walaupun saudaraku nggak dengar ya. Boleh ya? Tadi yang disampaikan. Silakan. Jadi tadi saudara kita Juma mengatakan bahwa Yesus hanya khusus untuk orang Israel, itu kan? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukan yang mengurapi dia itu kan? Jadi seluruh dunia loh. Ketika bulan juga seluruh dunia ya. Ya nggak apa-apa, saudara kami ya hanya sebatas untuk orang Israel. Pada Matius 27 Matius untuk seluruh manusia. Banyak yang apa-apa. Dia baru sampai mudah-mudahan nanti mungkin udah dibaca atau belum, tapi nggak berfokus ke ayat-ayat itu ya nggak. Jadi saya sebagai orang Kristen dan mewakili yang lainnya, mungkin kami baca semuanya apa yang dikatakan. Ini kata-kata Yesus loh, bukan kata-katanya di luar Yesus. Yesus bilang dia untuk seluruh dunia kok. Nah, kemudian dia juga bilang di Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Injil berita dari Yerusalem, Yudea sampai itu dia bilang ya. Jadi mungkin apa sudah pernah dibaca tapi nggak terfokus itu ya sebaiknya dibacalah. Kalau kita mau utamakan memberi, itu beri dulu kepada keluarga dulu. Keluarga dulu kita utama, kita baik loh. Saya mau sampaikan sama keluarga saya. Dan setelah itu ya berita baik itu sebarkan ke seluruh dunia gitu. Ya seperti itulah simpelnya ya, untuk memahami pemberitaan Injil itu. Sedangkan Injil itu kan definisi Injil itu adalah berita turun dari sorga, baik dong. Jadi dia tahu segala isi sorga itu, dia tahu. Itu maksudnya bahwa di sorga untuk hidup kekal, nyampe sorga ya melalui dia.
Yohanes 14 ayat 6 ya. Yohanes 14 ayat 6. Hanya satu-satunya, nggak ada lain. Gitu kan. Itu kan satu berita. Jadi kita nggak boleh kemana-mana, hanya kepada Yesus. Lalu tadi berkutat di bahwa Yesus hanya untuk Israel, ya saya kira keliru itu. Menurut saya itu keliru aja. Ya. Padahal kalau kita baca seluruhnya, Injil untuk seluruh dunia kok. Nah, gitu. Nah, dunia ini kan kita tahu bahwa luas. Dunia itu adalah pahamnya bahwa Yesus itu hanya untuk Israel saja. Padahal arti Israel juga kan luas secara letter kan, tapi secara luasnya, secara rohani ya gitu kan. Tapi ya nggak apa-apa. Pemahamannya baru sampai di situ mungkin ya. Maka dibilang kita berapologet kan, kita saling berargumen untuk mempertahankan. Tata. Pak, Ustaz Tata, Ustaz Tata. Tata lah. Murid saya sudah Lanjut itu muridmu. Lanjut dulu, Ustaz Tata, aku telepon dulu. betul Itu kan tadi bahwa lihat tuh. Saya dengan saudara kita cuma diskusi kayak gitu, nggak ada saling ini. Kita saling mau sampaikan ya. Maaf, jangan lu bicara ya. Sorry ya, anakku. Maaf. Jadi dia bilang ada di Mesir, Yohanes ada di Turki, kemudian murid-murid ada di negara lain. Nah jadi kemudian ya tadi sudah teralamat siapa si Nabi palsu itu sudah teralamat sebenarnya tadi. Saya mau kejar di situ ya. Yang dia maksudnya itu Paulus itu sudah perlu satu sesi untuk saya jelaskan sebenarnya. Tapi ya secara singkat aja bahwa Paulus kan tadinya dia adalah orang Yahudi yang taat, menurut dia aneh. Itu ya orang-orang yang menyebut nama Yesus dia paling marah. Nah, gitu akhirnya dia bertemu sama Yesus. Jadi begini, selama ini dipikir saya lihat pakai Matius 24 tuh, siapa ada yang mengaku Mesias itu maksudnya gini. Kalau ada orang yang mengaku di sana ada Mesias, di situ ada Mesias, di bilik itu ada Mesias, jangan percaya, nggak percaya. Tapi kalau dia bertemu sama Yesus kan dia bilang dia tuh hadir di mana-mana. Setelah dia naik ke surga dia bisa hadir di mana-mana. Buktinya kan Matius 20. Itu juga bilang itu Yesus hadir di mana-mana. Jangan dipikir Yesus hadir itu Yesus kedatangan Yesus yang kedua, lain lagi itu cerita. Jangan tuh bintang-bintang. Nah, gitu. Jadi gini, kalau Yesus hadir di mana-mana ini bohong menurut Paulus, ya tidak benar. Karena menurut Paulus di Ibrani 10 dikatakan, tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk selama-lamanya di sebelah kanan Elohim. Jadi nggak ada di mana-mana, dia duduk kok, duduk. Jadi ya itu sudah dibatalkan kalau maka ya. Namanya duduk kok, nggak ada kerjaan dia memang sampai sekarang dia duduk selama-lamanya sebelah kanan Allah. Jadi seperti itu. Nah kembali lagi tadi Anda ya nggak apa-apa nanti dicatat aja. Tadi mengatakan bahwa tadi katanya itu di Matius 24 aja yang dibahas. Tidak, Kristen adalah setelah mati dari kubur gitu kan, bangkit dari kubur gitu kan. Itulah saya bilang yang dikatakan iblis ini, saya bilang karena Yesus yang asli selama hidupnya tidak mengajarkan demikian. Ini tentang ciri-ciri Yesus palsu itu. Menurut Yesus ini mengaku sebagai Mesias Kristus atau Yesus, menggunakan nama Yesus, mampu membuat tanda-tanda ajaib mukjizat. Nah ini dia mampu dia. Kemudian muncul di sana di sini di lokasi tertentu. Nah sama ketika ketemu Paulus juga ketemu di padang gurun. Kemudian di Yohanes di pulau. Ada tentang hal itu. Jadi memang sudah dibuatkan gitu. Bahkan yang atau mengatakan Petrus katanya dia diutus ke seluruh bangsa. Ya ini sudah Petrus juga adalah penyesat. Mau lihat Mesias ada di sini, lihat Mesias ada di sana. Jangan kamu percaya sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan. Jadi Petrus juga termasuk untuk Bani Israel. Tapi Anda bilang, buktinya Petrus. Berarti betul nubuatan Yesus ini tergenapi. Bahwa orang-orang pilihan juga disesatkan oleh Yesus palsu. Gampang kok. Seperti itu Yesus mengatakan selama hidupnya, sebelum terangkat ke langit mengaku bintang timur. Tidak ada Yesus menggunakan bahasa Yunani, Alpha Omega. Apa Omega? Itu kan bahasa Yunani. Kenapa digunakan? Nah, begini bintang timur ini, teman-teman harus paham, bintang timur ini tidak bisa dikonotasikan atau dipakai untuk orang lain atau kepada orang kedua, ketiga, keempat. Tidak bisa.
Karena bintang timur ini adalah filosofinya adalah dari Yunani ini, orang pagan. Bintang timur ini dari planet Venus. Ini hanya satu, urutannya kan ada Merkurius, Venus, Bumi, Mars, dan seterusnya. Jadi tidak ada Venus lain. Tidak ada timur ini pengambil dari kata Venus. Anda kan harus belajar. Makanya jadi murid saya ini harus banyak belajar. Jadi bintang timur ini merujuk kata Venus itu. Nah, iblis adalah Lucifer. Lucifer adalah bintang timur. Bintang yang imut adalah Lucifer. Lucifer adalah Yesus. Yesus adalah iblis. Sama aja. Nggak ada bedanya. Jadi tidak bisa dikatakan dua. Karena kalau kita bicara ya, ini kita sedang tidak berbicara tentang Yesus yang datang ke Roma gitu, yang sekarang menjadikan basis iman Kristen bahwa dari Roma. Ini kita berbicara tentang Yesus yang lain. Yesus yang ibab, kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberitakan kepada kamu ada Yesus lain. Bukan kata apologet Islam, bukan kata si Baal anak Paulus sendiri. Memang ada perpecahan, ada polemik zaman itu, ada Yesus lain. Dan ini dibuktikan sekarang, Lucifer yang jahat. Bukan kata si Baal, bukan kata apologet Islam. Lalu kita tanya nih, kita tanya kepada yang lain. Kalau ada Yesus yang lain. Paulus mengatakan, si pembawa terang ini adalah iblis. Anda mengklaim, Kristen mengklaim ini adalah, oh itu adalah Kristen. Yesus pembawa terang. Iblis dijelaskan di sini tentang Yesus adalah iblis. Makanya Yesus ini di Galatia 3 kan, karena ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung kayu salib. Siapa di sana? Kalimatnya sudah diawali dengan Kristus. Berarti Yesus yang terkutuk. Nah, kalau Anda bilang, oh Yesus pembawa terang. Nah, pembawa terang ini iblis. Anda baca di 2 Korintus 11 dikatakan, hal itu tidak usah mengherankan. Sebab iblis pun menyamar menjadi malaikat terang. Jadi kalau Anda mengklaim Yesus ada pembawa terang, itu adalah iblis. Bukan kata saya. Nah, kemudian apa kata muridnya Yesus? Kita baca ya. Nah, kita baca. Anda masih Wahyu berbicara Wahyu. Makanya Wahyu ini adalah kitab Wahyu ini kitab menyesatkan. Ini ajaran yang bukan datang dari Yesus. Maka Anda cari denom-denom yang tidak menggunakan kitab Wahyu. Karena ini kitab mimpi. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh materainya. Kalau Lucifer yang jahat, nah di sini di Wahyu 5, Yesus ini digambarkan sebagai singa. Silahkan Anda jelaskan kenapa. Baal ini bukan diskusi, dia selalu taki apa dia itu tausiah dia tuh. Jadi tadi sampai saya lupa yang saya mau tanya. Oh, yang saya mau jelaskan. Tapi ya ada sebagian sih. Apa, tapi ya kita mau bilang apa? Maka dia sering nggak lulus, seperti nggak naik kelas ya. Jadi ya udah begitu, dia belum berubah. Oke, nggak apa-apa. Oke. Yesus itu Yesus penyesat, Yesus iblis yang di Wahyu itu ya, itu silakan saja kamu mau mengartikan seperti itu. Apalagi nih banyak sekali tuh tadi. Aduh, sampai saya harus buka tema baru lagi. Macet. Nangis. Kamu tahu diskusi nggak? Diskusi itu dua apa maksudnya? Untuk di perdiskusian ya kamu sering nggak naik kelas itu, saya bilang kamu cerdas tapi sering nggak naik kelas karena panjangnya itu. Orang-orang yang dengar juga di sini apa yang tadi disampaikan sama Baal yang kumur-kumur tuh ya, mungkin begitu kan ya intinya dia berfokus bahwa Yesus itu yang di Wahyu. Banyak yang nggak percaya Wahyu, ya silakan nggak percaya Wahyu. Dan lagi ayat tadi saya menyambung yang Juma bilang kita kepada Paulus lah, tinggalkan aja itu menurut saya. Tinggal nggak usah kita baca itu kitab-kitab yang 13 kitab yang tulis oleh atau surat ditulis oleh Paulus. Kita pakai 4 Injil dan para Sapa Petrus dan segala macam, nggak akan kita tergoncang atau kita kekurangan informasi tentang Yesus itu kan. Nah itu jadi kita diklaim bahwa kita adalah pengikut Paulus, sedangkan Paulus bilang dia di 1 Korintus 11 itu 1 Korintus 11 ayat 1 itu. Korintus 11 ayat 1 itu kan dia Paulus ini ngaku bahwa dia ada pengikut Yesus, pengikut Kristus. Nah, kemudian ada lagi tuh apa tadi? Diulang-ulang bahwa Yesus yang itu adalah
bisa nggak apa-apa itu menurut kamu silakan. Tapi ya ya maaf ya kalau saya bilang ini salah satu penyesatan ya, tapi nggak, yang namanya Mesias palsu nggak usah jauh-jauh, ya banyak di antara kita itu kan, seperti kamu kan, bisa aja orang Kristen yang lain dengar ini yang namanya Mesias palsu memberitakan Injil dengan tidak menyimpang lah ya maksudnya. Dan apa yang kamu beritakan itu Bal, bagi Kristen-Kristen yang sejati enggak enggak akan terguncang. Pak Karena Robert, penyampaian itu kan hal yang penyimpangan ya. Nah, Kita buktikan, Pak Robert, sedikit izin ya Bang Baal ya. Kita bukti sedikit Bang Robert ya, jangan tantrum. Dikit. Kenapa seperti penyampaian Bang Baal itu? Karena ajaran Paulus kita lihat buahnya. Apakah kalian yang ngaku-ngaku pengikut Yesus ini sama dengan apa yang diajarkan oleh Yesus? Yesus ajarannya tauhid loh. Yesus tidak pernah mengajarkan Trinitas seperti yang kalian imani. Oke, ajaran ini ada setelah Yesus terangkat, setelah muncul Paulus di Antioquia yang katanya dia diperintahkan oleh yang dia ketemu di padang perjalanan ke Damsyik. Nah ini siapa? Dengan ajaran Yesus kepada murid-muridnya, kepada Bani Israel. Yesus mengajarkan tauhid, hidup kekal itu ialah mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Ini bagaimana cara kita membedakan bahwa ini ajaran Yesus asli dengan ini yang palsu, yang mendatangi Paulus. Kalau ajaran Yesus tidak ada, mustahil kalian Kristen kalau mengikuti kata Yesus. Saya akan memberikan hidup kekal kepada kalian yang engkau berikan kepada mereka yang engkau berikan kepadaku. Dijelaskan di Yohanes 17:3. Inilah hidup kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Itu aku datang untuk menggenapinya, mencukupkan, melengkapi. Barang siapa yang meniadakan salah satu hukum Torah dan mengajarkannya kepada orang lain, maka dia menduduki tempat terburuk. Buah pengajaran Paulus lah kalian semua yang tidak takkan karena melakukan hukum Torah. Jadi simple. Dengan matinya Yesus sebagai manusia, maka dia membatalkan, tetapi untuk menggenapi, mencukupkan, melengkapi, menyempurnakan. Paulus mengatakan tidak seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Torah, itu di Korintus. Jadi ini yang mana nih? Yang mana yang kalian ikuti? Buah pengajaran dari Yesus anak Maria, Yesus asli, Kristus yang mendatangi dia. Jangan kalian menerima selain yang saya ajarkan, itu kata Paulus. Jadi gimana?